Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian kinerja. Penilaian kinerja itu dari secara umum penilaian kerja dapat diartikan sebagai proses pengamatan atau observasi terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang pekerja. Dari hasil observasi atau pengamatan itulah dilakukannya pengukuran yang dinyatakan dalam bentuk penetapan keputusan mengenai keberhasilan atau kegagalannya dalam bekerja. Adapun hubungan penilaian kerja dan standar pekerjaan dengan analisis pekerjaan. Jadi, analisis pekerjaan atau jabatan dapat dideskripsikan tugas-tugas dan persyaratan pekerjaan atau pekerja untuk jabatan produk lini atau pekerjaan utama. Hubungannya terhadap standar pekerjaan yaitu penjabarannya persyaratan kerja menjadi kriteria sebagai tolak ukur pelaksanaan tugas-tugas yang sesuai dengan tidak sesuai menurut unit kerja dan jenjang masing-masing. Hubungan standar pekerjaan kepada penilaian kinerja yaitu deskripsi relevansi pelaksanaan pekerjaan dengan standar pekerjaan berupa kelebihan atau kekurangan individu atau kelompok tim dalam bekerjanya. Adapun secara khusus pengertian penilaian kerja itu dapat disimpulkan dalam berbagai versi. Nah, yang pertama itu ada pendadaran atau deskripsi secara sistematik yang teratur tentang relevansi antara tugas-tugas yang diberikan dengan pelaksanaannya oleh seorang pekerja. Yang kedua, yaitu ada usaha mengidentifikasi, mengukur, menilai sejauh mana sih pengelolaan manajemen pada pekerjaan yang dilaksanakan oleh para pekerja sumber daya manusia di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada kegiatan mengidentifikasi pelaksanaan pekerja dengan menilai aspek-aspeknya yang difokuskan pada pekerjaan yang berpengaruh pada kesuksesan organisasi atau perusahaan. Yang keempat, kegiatan pengukuran atau measurement sebagai usaha menetapkan keputusan tentang sukses atau gagalnya dalam melaksanakan pekerjaannya oleh seseorang pekerja atau oleh seseorang karyawan. Untuk itu diperlukan perumusan standar pekerjaan sebagai tolak ukur kinerjanya. Selanjutnya, ada tujuan umum penilaian pekerjaan. Memperbaiki pelaksanaan pekerjaan para pekerja dengan memberikan bantuan agar setiap pekerja mewujudkan dan menggunakan potensi yang dimilikinya secara maksimal dalam melaksanakan misi organisasi atau perusahaan melalui pelaksanaan pekerjaan masing-masing. Yang kedua, ada menghimpun dan mempersiapkan informasi bagi pekerja dan para manajer dalam membuat keputusan. Jadi, di sini para manajer tentunya harus mempersiapkan informasi dari segala aspek untuk membuat atau untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada menyusun inventaris SDM di lingkungan organisasi atau perusahaan. Yang keempat, ada meningkatkan motivasi kerja yang berpengaruh pada prestasi para pekerja dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi, di sini tugasnya SDM atau manajer bisa memotivasi para pekerjanya atau para karyawannya atau para bawahannya untuk bisa memperkerjakan atau menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu, baik dan lancar, agar semua terarah semua pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya, agar si karyawan termotivasi untuk bisa meningkatkan kinerjanya di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada tujuan khusus penilaian kinerjaan. Yang pertama ada mendapatkan hasil yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan promosi, menghentikan pelaksanaan pekerjaan yang keliru, menegakkan disiplin sebagai kepentingan bersama. Tentunya disiplin di sini tentunya disiplin di dalam perusahaan itu sangat dibutuhkan karena ketika karyawan tidak disiplin maka bagaimana kinerjanya akan bagus. Begitupun sebaliknya, ketika disiplin kinerja karyawan itu bagus, maka akan berdampak baik kepada perusahaan tersebut, sehingga dapat
bisa mendapatkan reward dan merupakan ukuran dalam mengurangi atau menambah pekerja melalui perencanaan SDM yang sudah dirancang oleh perusahaan. Yang kedua, ada menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai kriteria dalam membuat tes yang validitasnya tinggi. Selanjutnya, yang terakhir, ada menghasilkan informasi sebagai umpan balik atau feedback bagi para pekerja dalam meningkatkan efisiensi kerja dengan memperbaiki kekurangan atau kekeliruannya dalam bekerja. Selanjutnya ada berisi informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pekerja dalam meningkatkan prestasi kerjanya. Jadi, informasi dalam penilaian kerja ini sangat dibutuhkan oleh para pekerja agar dapat meningkatnya kinerja seseorang karyawan tersebut. Yang kelima ada memberikan informasi mengenai spesifikasi jabatan. Jadi ada di slide selanjutnya ini menjelaskan hasil penilaian kinerja. Hasil penilaian kinerja itu baik yang menyatakan kelemahan atau kekurangan pekerja tersebut maupun prestasi ataupun keberhasilannya dalam melakukan pekerjaannya atau dalam melakukan tugas-tugasnya, pada dasarnya merupakan informasi yang sangat berharga bagi para manajer. Sehingga ada hasil tersebut juga tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan keputusan-keputusan dan kebijaksanaan para manajer, khususnya para atasan pekerja yang mengalami penilaian kinerja. Penilaian kinerja pada objeknya yaitu pekerja secara individual yang juga diinterview atau diobservasi hasilnya yang bersifat perseorangan tentang pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya masing-masing. Jadi di sini tentunya para atasan menilai atau mengobservasi atau mengevaluasi juga para individual karyawan tersebut agar terlaksananya pekerjaan pada karyawan tersebut. Selanjutnya ada persyaratan penilaian kinerja atau persyaratan penilaian kerja. Persyaratan yang harus dipenuhi penilaian kinerja agar memperoleh hasil yang objektif dalam sesuai tujuan khususnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada persyaratan ilmiah atau persyaratan legal atau formal yang meliputi adanya relevansi, sensitivitas, serta reliabilitas. Yang kedua, ada persyaratan operasional yang terdiri dari acceptable dan praktis. Pada slide ini, penilaian pekerjaan memiliki metodenya tersendiri. Yang pertama, bisa menggunakan metode uraian ringkas. Yang kedua, menggunakan metode ranking atau skala nilai dan membandingkan. Jadi, di mana range penilaian pada seseorang karyawan itu tentunya tidak sama, tentunya berbeda. Jadi, para atasan atau perusahaan menilai karyawan itu sesuai ranking atau skala nilai agar bisa membandingkan mana yang bagus dan mana yang tidak pada kinerja karyawan tersebut. Yang ketiga ada metode daftar cek atau checklist perilaku si karyawan tersebut. Yang keempat, metode distribusi dan penyebaran kemampuan. Slide selanjutnya ada metode grafik skala nilai. Jadi grafik si karyawan ini aktivitas atau kinerjanya digrafik oleh perusahaan agar terlihatnya penurunan atau kenaikan pada produktivitas kinerja pada karyawan tersebut. Yang keenam ada metode pencatatan kejadian penting. 7. Manajemen berorientasi pada hasil manajemen by objective atau MBO. Yang kedelapan, metode penyusunan atau review perencanaan pekerjaan. Pada slide ini akan menjelaskan tentang yang slide sebelumnya. Metode uraian ringkasan itu dilakukan dengan cara meminta atau memerintahkan kepada pekerja yang dinilai untuk menguraikan secara ringkas mengenai segala sesuatu yang telah dikerjakannya selama
suatu jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pada poin keduanya, metode ranking yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, metode ranking atau skala nilai dan membandingkan itu dengan cara menetapkan aspek-aspek yang hendak dinilai berupa angka, yaitu atau skala dari 1,0 sampai dengan 7,0. Semakin tinggi angkanya berarti semakin nilainya semakin baik. Begitu juga yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Yang ketiga ada cara metode daftar cek atau checklist perilaku. Pada metode ini, sebuah daftar yang berisi tentang sejumlah perilaku yang harus dilaksanakan dalam bekerja. Apa perilaku si karyawan itu buruk atau baik, itu akan dicatat semuanya atau didaftarkan di checklist. Yang selanjutnya ada metode distribusi atau penyebaran kemampuan. Yang dimaksud dengan metode distribusi ini, untuk mengetahui semua aspek dalam kemampuan pekerjaan secara individual dengan menggunakan grafik. Itu gimana kemampuan pekerjaan itu secara individual karyawan tersebut, apakah menaik atau menurun. Sebelumnya juga sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Pada slide selanjutnya, metode grafik skala nilai. Nah, pada metode ini, gabungan antara metode skala nilai dengan metode sebaran kemampuan dalam bekerja. Selanjutnya ada metode pencatatan kejadian penting. Nah, pada metode ini, perusahaan atau atasan menyediakan lembaran kertas kosong untuk mencatat pelaksanaan pekerjaan baik, kelebihan, maupun kekurangan si karyawan tersebut secara individual. Yang dimaksud MBO tadi, perbandingan antara hasil yang dicapai dalam pelaksanaan dan tujuan berupa sasaran atau target yang harus dicapai selama periode tertentu atau jangka waktu yang telah ditetapkan. Yang terakhir ada metode penyusunan dan review perencanaan pekerjaan. Metode ini berfokus pada proses, tidak pada hasilnya, atau sasaran dan cenderung pada penerapan manajemen pengendalian mutu terpadu, atau bisa disebut dengan Total Quality Management atau TQM. Kesalahan dalam penilaian kinerja. Kegiatan penilaian kinerja sangat mudah tergelincir pada kekeliruan, terutama jika kurang cermat dan berhati-hati dalam melaksanakan. Kesalahan yang dapat terjadi adalah yang pertama, kesan pertama. Yang kedua, hasil yang berbeda atau contrast error result. Yang ketiga, ada kekeliruan karena kemurahan hati. Yang keempat, pada kesan hasil penilaian sebelumnya atau recency error result. Kesan pertama yang tadi terjadi kesalahan tadi, yaitu seorang penilai sering mengalami kekeliruan atau bias dalam penilaian karena kesan pertama yang diperolehnya dari penampilan seseorang pekerja, misalnya sikap sopan, lancar berbicara, wajah yang cantik, dan lain-lain. Yang kedua, kekeliruan terjadi karena penafsiran yang berlebihan terhadap seorang pekerja setelah melakukan penilaian pada sejumlah pekerjaan lain yang hasilnya berbeda. Yang ketiga, kekeliruan itu terjadi karena keinginan penilaian untuk membuat kebaikan atau murah hati dalam menilai seseorang pekerja. Kesan hasil penilaian sebelumnya terjadi karena penilaian kinerja terakhir seorang pekerja menunjukkan hasil yang baik atau sangat baik atau sebaliknya buruk saat atau sangat buruk sehingga terbentuklah suatu asumsi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.